yang sudut-sudut ini, terus, di atasnya itu biasanya ada key point meskipun nggak banyak. Nah, itu yang dinamakan key point. Jadi titik-titik yang, menjadi ciri khas atau karakteristik tertentu dari suatu objek. Nah, kenapa dibilang LiDAR itu dia sudah, termasuk key point, itu, karena ya sifatnya aja kan dia menyapu tuh. Jadi apa yang direkam di permukaan bumi semuanya ter-record di sistem data recording unit tadi. Jadi, semuanya itu terekam gitu. Nah, dan ada juga yang namanya tie point. Nah, ini juga, saya perkenalkan sedikit. Jadi kan bedanya key point sama tie point, saya ulang kembali. Jadi kan kalau key point itu kan, misal nih di foto pertama ada objek ini. Nah, dia kan punya, misal contohnya aja, dia punya 4 key point, satu, 2, kelihatan nggak sih nomor warna kuning? Nggak ya? Belum deh. Ini misal satu, key point 2, key point 3. Ini contoh sederhana aja ya. Key point 3, key point 4. Nah, di sini misal ada key point juga terbentuk, sini, sini, ini, sini, misal gitu. Nah, ini yang namanya key point. Jadi, di satu foto itu bisa jadi ada, berapa juta key point. Nah, jadi intinya key point itu kan, juga termasuk point cloud, tapi dia merupakan, titik-titik kunci yang mewakili suatu objek tertentu, kayak gitu. Nah, misalnya ini foto pertama, terus yang foto kedua, nah otomatis kan itu, kalau misal overlap-nya gede, pasti kan dia ada titik-titik yang sama. Nah, titik-titik yang sama ini kan nanti, dia bakal disatuin atau bertampalan. Nah, titik-titik key point yang sama antar 2 foto itu yang dinamakan tie point. Jadi dia sudah, menyatu gitu. Nah, itu yang namanya tie point. Nah, nanti tie point itu yang akan diekstrak ketika kita ngolah di Agisoft. Nah, di Agisoft kan kita ngolah align foto kan, align foto kalau nggak salah. Nah, hasil dari align foto itu kan, tie point ini. Jadi hasil dari key point yang sama di beberapa foto. Nah, itu nanti terekstrak jadi titik-titik tie point. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang key point itu, dia cuma berbicaranya titik-titik kunci di satu foto. Jadi di satu foto berapa key point di objek tertentu. Misal di bangunan A, itu ada berapa ribu key point, di bangunan B ada berapa ribu key point. Nah, terus, ditampalkanlah antara foto satu sama foto 2. Nah, di bangunan A, di foto satu itu, key point-nya berapa dibandingkan sama foto kedua di bangunan A. Nah, kalau misalnya di bangunan A itu ada 1.000 key point, di bangunan A di foto kedua ada 1.000 key point yang sama, jadi itu yang nanti diekstrak menjadi tie point. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa LiDAR dikatakan dia sudah berbentuk key point, jadi kan dia bukan foto udara, nah, kan dia bukan foto udara kan. Nah, terus, ketika dia langsung, mengakuisisi itu kan otomatis nggak ada lagi tie point, jadi dia langsung point cloud secara keseluruhan kan itu. Jadi sudah langsung key point atau titik-titik kunci yang tidak perlu lagi ditampalkan. Jadi dia langsung, apa yang ada di lapangan itu yang diekstrak jadi point cloud kayak gitu. Gimana, Julita? Udah paham belum, maksud dari key point ini? Oh, cobain dulu ya Mas, berarti key point itu, point itu kan semuanya Mas, hasil dari perekaman LiDAR yang ada di lapangan. Kemudian key point itu cuma yang misal mau ngambil objek rumah. Nah, berarti key point itu ya, point cloud yang ada di rumah itu ya Mas, yang mewakili objek rumah? Heeh, betul. Jadi point cloud rumah. Bahkan bahkan kalau misal nih akuisisi LiDAR di siang hari, nah itu kan pasti ada pengaruh, silau juga kan. Nah bahkan, ketika si LiDAR ini merekam, efek silau itu, bahkan itu bisa diekstrak jadi key point juga, tapi kan itu jatuhnya jadi noise kan itu. Nah, jadi gitu. Jadi misal nih bangunan A, ya udah yang diekstrak si LiDAR ini ya semuanya point cloud bangunan itu ya udah key point-nya bangunan itu, model key point-nya, kayak gitu. Cukup Mas, makasih Mas. Oh, ya udah, oke oke.
Ada lagi mungkin yang lain? Oke, kalau nggak ada, lanjut ini ya, kan, diharapkan minggu depan kan kalian sudah bisa melakukan salah satu proses, pemrosesan leader ya, jadi kayak misal strip adjustment itu. Nanti juga nanti mungkin bisa apa namanya, dibuatin laporan itu. Oke, udah muncul belum? Oke. Nah, kita kan pakai software-nya Global Mapper ya, sebagai awal aja. Jadi kan, masukkan dulu datanya. Nah, misal ini, kenapa sih harus dilakukan proses strip adjustment? Jadi, ketika data LiDAR kita itu terdapat gap, gap itu seperti apa, jadi kayak gini. Nah, ini kan kalau kita lihat harusnya dia, satu bangunan ini kan sama tuh, harusnya dia jadi satu atau bertampalan, tapi ini dia ada gap di sini. Nah, jadi kita harus menghilangkan gap ini dengan strip adjustment itu tadi. Nah, caranya, cukup mudah, di sini kan ada tools buat pemrocessing LiDAR di sini. Ini yang kita pakai itu yang ini, Fit Point Cloud. Nah, terus ini kita tinggal centang yang mana yang mau kita jadikan referensinya, yang mana yang mau kita adjust atau kita, ubah elevasinya sesuai dengan referensi itu. Nah, kalau di sini kita coba, eee, pakai yang flight 11 ini sebagai referensi, terus yang 12 ini sebagai yang, di-adjust kayak gitu. Nah, ini kita checklist saja sama ini juga. Nah, terus, ini juga kalian bisa pilih bebas di sini, bisa dicoba-coba juga pengaruhnya apa. Nah, ini saya default aja ya di sini. Nah, udah, sebenarnya itu aja sih caranya. Jadi, nanti coba kita lihat bedanya apa. Tadi kan ada gap tuh di situ. Nah, kalau kita cek ini harusnya udah satu jadi satu dia. Nah, ini kan udah tuh. Nah, jadi intinya kalau, strip adjustment itu dia fungsinya untuk menghilangkan gap, kayak gitu. Nah, kalau kita cek yang ketiga, ini harusnya masih, nah ini kan satu bangunan tuh, dia nggak warnanya nggak sama. Jadi ada kemungkinan di situ ada gap. Nah ini nah ini. Ini kan harusnya satu bangunan yang sama, tapi dia ada gap di situ. Itu. Intinya kita pakai ini aja sih, satu tools. Nanti, selain strip adjustment ini, kita juga bisa ngecek, apa, teliti apa belum sih ini, dengan menggunakan control point. Ini coba kita strip adjustment aja semua dulu.
Nah, tadi kan lihat tuh perubahannya apa. Nah, eee, nah ini harusnya dia udah satu ini, apa, udah satu, ketinggian yang sama. Nah, coba kita cek yang ini. Salah ini, global wiper. Cek ini. Nah itu, dia udah bertampalan lah intinya. Nah, kalau misal kalian mau ini kan sudah ada data LiDAR nih. Nah, kalian yang pertama kan harus ngecek dulu apakah ada gap atau enggak. Nah, terus yang kedua setelah, dirasa udah nggak ada gap, biasanya di pekerjaan LiDAR itu, kita harus ngecek ada data GCP kan atau control point. Nah, kita bisa masukkan itu, kita bisa cek, apakah masih berbeda apa udah sama ininya, apa, ketinggiannya. Nah, gini, cara ngeceknya itu, eee, bisa langsung diginiin, apa, di info ini, terus, dicek ini kan ketinggiannya kalau ini 180,9. Nah, kalau yang point cloud di sekitarnya itu misal di sini ya, misal sini. Nah, 180,9. Nah, kalau misal mau cara, apa, biar lebih simpel ini ada fitur yang LiDAR QC di sini, LiDAR QC. Nah, di sini kita centang yang ini, yang kita menggunakan data, apa, 3D point-nya atau yang Excel-nya. Centang, terus kita cek centang semua yang mau diuji. Nah, baru kita oke. Nah, setelah itu baru kita lihat di sini yang, ini ada elevation-nya. Nah, di sini ada, perbedaannya, perbedaan elevasi antara control point tadi yang titik tadi sama yang data LiDAR. Nah, jadi, kalau terhadap di ICP 1 itu dia bedanya dengan point cloud sekitar itu kisaran 0,066 meter. Nah, ICP 2 itu dia sekitar 0,38 meter. Nah, yang di ICP 3 ini paling gede nih, 1,48 meter. Nah, jadi nanti mungkin bisa kalian coba lagi gimana sih biar, hasilnya ini itu bisa merata gitu, jangan kayak gini, ada yang 1 meter, ada juga yang kecil gini. Jadi, kita harus cari cara biar gimana caranya agar data LiDAR ini dia nggak timpang banget kayak gini, gitu. Entah kita, strip adjustment dulu 1 sama 2, terus 3 sama 4, baru kita strip adjustment 1, 2 dengan 3, 4, atau gimana nanti bisa kalian coba satu-satu, yang mana yang paling bagus. Nah, kalau di perusahaan, apa, konsultan, mungkin ini di akademisi ini, nggak boleh, tapi, sebenarnya ada cara curang. Nah, jadi tuh, kita ini kan udah ada nih data point cloud. Nah, biasanya kan, si pemberi jasa ini sebenarnya nggak boleh ya, ini cuma pembelajaran aja. Nah, sebenarnya si pemberi jasa ini kan dia cuma melihat hasil cek akurasinya kan. Nah, jadi kita tinggal ini aja, feed LiDAR to control point. Nah, nanti otomatis, seluruh data LiDAR ini dia akan mengikuti control point-nya. Ya kita coba. Nah itu, dia kan berubah tuh warnanya. Jadi dia kayak, mengikuti gitu. Nah kita cek lagi ya. Nah, kalau kita lihat kan ini udah kecil tuh, 0,00 sekian gitu. Jadi dia udah, di bawah 1 mili lah intinya. Udah bagus. Tapi kan ini nggak boleh. Jadi, kalau bisa, kita cari cara yang sesuai, apa ya, masih sesuai keilmuan lah, nggak curang gini. Nah, kalau kita lihat remesnya ini kan nggak sampai 1 mili tuh. Tapi kalau misal ini dilakuin di, eee, apa, konsultan-konsultan juga pasti dicurigai karena nggak mungkin di bawah 1 mili kayak gini.
kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter juga sebagai, processing data, seperti itu. Jadi tapi jangan dipakai lah kayak gini, curang itu nggak boleh. Mungkin itu aja yang sempat saya sampaikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oh ya, tadi udah disampaikan ya. Jadi misal, tadi kan kuis mungkin, saya tambahkan ya tadi yang disampaikan Diknya. Jadi terkait dengan kuis, itu kuisnya intinya nggak ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Jadi kalian harus sebelum praktikum itu belajar, soalnya bisa jadi juga kan kelas A kan itu hari Senin, sedangkan kelas B itu hari Kamis. Jadi nggak se nggak pasti itu nggak selalu kelas A dulu yang kuis. Bisa jadi minggu pertama misal kelas A kuis, terus kelas B malah nggak kuis. Nah, bisa jadi juga minggu kedua misal kelas A nggak kuis, tapi kelas B yang kuis. Nah itu, makanya kalian, kalau bisa belajar sebelum praktikum. Nah, untuk materi kuisnya biasanya materi, sebelum praktikum atau bahkan materi yang akan diajarkan pada hari H praktikum itu. Kemudian, perlu saya sampaikan untuk materi selanjutnya, materi untuk minggu ini kan itu strip adjustment. Nah, untuk materi minggu depan, itu kita akan mulai masuk di proses klasifikasi, filtering, dan filtering point cloud, kayak gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini dan Digna sampaikan pada siang hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau udah cukup apa belum? Mas. Oke, kalau sudah cukup, eee, gimana? Alda, mau nanya ya Alda, silahkan. Enggak, Mas, tadi bilang cukup. Oh enggak, tadi kamu nanya tadi. Gimana Alda? Oh, enggak, Mas, aku enggak nanya. Oh enggak nanya, oh ya udah. Mungkin itu aja ya yang sempat saya sampaikan. Saya cukupkan untuk praktikum pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih.